Dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya, diberikan ilmu yang bermanfaat, dan tentunya Bapak Ibu bisa dimudahkan untuk bisa lulus baik UP maupun pretest ya Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu bisa mencicipi rasanya sertifikasi ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, pada siang hari ini kita akan membahas terkait dengan soal-soal update yang sudah kami kumpulkan ya, soal-soal update yang keluar dan sudah kami kumpulkan. Nanti pembahasannya ini akan terbagi menjadi dua. Nanti untuk yang hitung-hitungan, gambar-gambar itu nanti akan dibahas oleh Bu Dewi, sedangkan saya nanti kebagian yang ringan-ringan ya. Jadi yang hitung-hitungan nanti akan dibahas oleh Bu Dewi. Baik Bapak Ibu, sudah siap untuk pembahasan pada siang hari ini? Oke, sudah siap ya. Ini berarti belum pretest ya yang ikut ini ya Bapak Ibu? Iya Pak, yang belum kategori A berarti ya Bapak Ibu ya? Iya Pak, kategori A. Kemarin kan ada yang mengeluh, Pak, kategori A kok diterakhirkan loh. Kan ada hikmahnya ya. Iya, jadi semuanya itu kita syukuri saja Bapak Ibu. Ternyata kita patokannya itu kisi-kisi 2022, ternyata banyak yang baru soalnya ya. Sehingga harus kita bahas lagi. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita ke nomor 3. Silakan, ada yang membaca. Ya, salah satu yang membaca saya tunjuk Bu Istauli. Silakan Bu Istauli. Mohon maaf Pak Ilmi, nomor 1 sudah Pak, nomor 1, 2. Lah, tadi sudah saya itu kan, nanti pembahasannya itu ada 2 Bu. Nanti yang hitungan dan gambar itu Bu Dewi, saya kebagiannya ringan-ringan ya. Oh iya Pak ya, soalnya saya agak terlambat ini Pak, mohon maaf. Oke, langsung nomor 3 silakan. Oke, perhatikan Presiden Republik Indonesia berikut: 1. Soekarno, 2. Soeharto, 3. B.J. Habibie, 4. Abdurrahman Wahid, 5. Megawati, 6. SBY, 7. Joko Widodo. Berdasarkan data tersebut, masa jabatan yang sesuai dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah, kata kuncinya amandemen, nama-nama presidennya Pak, yang termasuk dalam amandemen. Iya, dalam amandemen. Siapa? Presiden siapa? Yang SBY sama Joko Widodo Pak. Yang hanya 2 periode ya, hanya 2 periode saja. Iya. Oke. Ada yang ditanyakan ini? Tidak ada ya, jelas ya, gampang ini ya. Oke, lanjut berikutnya. Ini Bu Dewi nanti ya. Oke, lanjut nomor 5. Silakan. Paragraf yang menceritakan. Ya Bu, silakan Bu. Mohon maaf Pak, apa tadi jawabannya Pak? Yang mana Bu? Yang presiden tadi dah. Iya, yang presiden. Yang presiden Oh ya, makasih Pak. Nah, oke. Nomor 5. Silakan. Oke, izin Pak. Paragraf yang menceritakan suatu peristiwa sehingga seolah-olah pembaca mengalami sendiri kejadian yang diceritakan tersebut adalah: A. Paragraf deskripsi, paragraf narasi, eksposisi, argumentasi. E. Paragraf persuasif. Apa Bu? Di sini kata kuncinya menceritakan. Menceritakan berarti apa? Menceritakan. Menceritakan berarti narasi. Kalau mendeskripsikan, menggambarkan itu berarti deskripsi. Menggambarkan.
suatu objek atau benda. Pak, itu bukan kata kuncinya menceritakan sehingga seolah-olah pembaca itu mengalami sendiri, bukan deskripsi, Pak. Ya, kalau menceritakan kan narasi, Bu. Oh, Kalau ya, Pak. deskripsi itu kan menggambarkan objek. Menggambarkan. Kalau deskripsi itu menggambarkan. Kalau narasi itu menceritakan. Jadi narasi itu ciri-cirinya ya ada kejadiannya, ada peristiwanya, ada tokohnya, ada latarnya, ada tempatnya. Gitu. Nah, di sini kan menceritakan suatu peristiwa, artinya dia masuknya narasi. Kalau dia itu menggambarkan objek, berarti masuknya ke deskripsi. Paham ya, Bapak Ibu? Ayo, silakan. Barangkali ada. Kalau ciri-ciri persuasif, Pak, yang mana? Yang apa, Bu? Halo, Ciri-ciri persuasif. Ciri-ciri persuasif itu di situ itu biasanya terakhir ada mengajak, Bu. Ya, setelah dijelaskan manfaat apa itu ya, olahraga pagi, kemudian marilah kita membiasakan diri olahraga pagi loh. Kan ada ajakan, berarti persuasif itu namanya. Persuasif itu ada ajakannya di situ. Jadi membujuk, merayu untuk mengikuti ajakan kita, itu namanya persuasif. Ya, silakan, ada lagi barangkali yang ditanyakan. Kalau deskripsi itu misalkan menggambarkan pisang itu panjang, warnanya kuning, rasanya apa itu deskripsi namanya. Kalau menceritakan peristiwa itu berarti narasi. Narasi itu ada tokohnya, ada kejadiannya, ya, ada latarnya, ya kan. Nah, itu narasi. Jelas, Bapak Ibu? Jelas, Pak. Oke, kalau sudah jelas, langsung ke berikutnya. Daur hidup kata. Kata itu daur hidupnya jelas diawali dari apa dulu? Telur, Pak. Telur ya? Telur. Berarti antara yang B dan C. Yang mana ini kira-kira? Dijawab yang C, kok kecebongnya kok di tengah ya? B, Pak. B, Pak. B. Nah, kalau yang C ini harusnya kan kecebongnya ini kan di nomor ya, 2. di nomor 2. Ternyata kan tidak sesuai ini ya. Berarti jelas yang C salah, berarti kita ke yang B. Larva itu ya itu, berudu itu namanya larva atau kecebong ya namanya ya. Pupa itu yang sudah ada ininya ya. Ekornya, Pak. Sudah ada ekornya itu ya. Nah, oke. Ya, saya masak pupa. Nah, memang ini sempat membingungkan. Membingungkannya kan biasanya nggak pakai kata ini kan ya biasanya ya Bapak Ibu ya. Pupa itu kan biasanya ada di serangga itu ya. Iya, Pak. Iya. Nah, terus kalau kita jawab yang C kira-kira betul apa salah? Coba. Misal kita jawab yang C kan jelas salah. Kok kecebong kok didulukan? Iya. Kecebong itu kecebong kan kedua, baru kemudian kata muda ya. Terus kata dewasa. Nah, tidak ada pilihan lain, berarti kan jawabannya yang B. Yang ada. Iya, yang ada. Nah, adakah yang punya argumen lain? Silakan. Saya belum menemukan masalahnya. Maunya saya jawab yang C, tapi yang C kok urutannya salah gitu loh. Ya kan Bapak Ibu ya, biasanya kan idealnya itu kan pakai kata-kata ini kan ya. Kalau pupa itu kan biasanya serangga itu ya. Itu. Oke, sudah fix? Iya, Pak. Ya ini yang bikin hot itu ya kadang-kadang pakai ini ya. Coba nanti di googling larva itulah ini. Apa ya, berudu atau kecebong itu masuk larva itu ya. Oke, selanjutnya silakan yang ini teks eksplanasi.
kalau di SD itu teks eksplanasi itu ada 3 kan ya Bapak Ibu ya strukturnya. Ternyata ini di sini dirubah. Nggak ada 3. Ayo, ada yang guru kelas 5-6? Halo, ada yang guru kelas 5-6? Izin Pak nih Pak. Ya, ada. Nah, strukturnya kan ada 3 kalau di pelajaran anak-anak ya. Apa itu? Pernyataan umum, Pembukaan, terus ada penjelas, ya, penutupan, terus interpretasi. Interpretasi itu kan kesimpulan. kesimpulan. Nah, kan ada 3 lah. Sekarang di sini ini yang bikin hot itu karena susunannya itu seperti ini, Bapak Ibu. Jadi beda ya. Malah bingung ya Pak. Malah bingung, ya kan? Karena memang sengaja dibuat seperti ini ya. Kalau kita ngajarkan ke anak-anak kan pernyataan umum, terus yang kedua Syarat penjelas, syarat penjelas, interpretasi, kemudian interpretasi atau disebut dengan kesimpulan. kesimpulan. Berarti kan gini saja. Terakhirnya kan berarti ini kan ya. Kan gitu aja ya. Iya. Terakhirnya kan kesimpulan berarti yang 5 itu kan ini, ABC, ini, ABC. ini kan gitu aja ya intinya ya. Nah, sekarang yang nomor 1 ini kan jelas semuanya memberikan pengantar ya. Benar ya. Ini berarti yang mana kira-kira? Langsung kedua atau ketiga? Artinya Pak. Kedua Pak. Atau langsung keempat? Dua ya Pak ya. Pernyataan umum. Pernyataan umum itu didahulukan ya kan? Iya, pernyataan umum. Pernyataan umum dulu, baru diidentifikasi fenomenya, baru dijelaskan. Berarti C. Berarti yang C. C. Kalau kita lihat tadi kan secara globalnya kan ya pernyataan umum, deret penjelas, kemudian interpretasi. Kesimpulan atau interpretasi. Nah, ini masuk kepada penjelas. Syarat penjelas. Ini masuk penjelas. Berarti kan ini masuk yang pertama kan ini kan umum kan ya kan. Artinya yang kedua istilahnya ya. Istilahnya kedua. Jadi yang C. Luar biasa ini HOTS ya. Karena beda dengan apa yang kita pelajari biasanya kan ya. Hanya 3 kan ya. Nah ini dikembangkan lagi. Seperti itu. Oke. Selanjutnya RPP ayo. Agak mirip-mirip. Ini pasti terkecoh ini. Yang mana kira-kira yang cocok? Urutan RPP itu Bapak Ibu. Urutan Yang A. Apa A? yang A. Benar, yang A. Yang lainnya, coba saya pengen pendapat dari yang lainnya. Kenapa kok enggak milih yang C? Yang B kayaknya Pak. Sumber belajar kan terakhir sumber belajar. Karena tujuannya Karena enggak B, D. Oh iya, materi duluan baru tujuan. Yang jelas itu yang terakhir adalah evaluasi ya. Evaluasi. Penilaian kan. Apa biasanya ya? kita kan. Langkah-langkah pembelajaran. Nah, yang A itu sudah runtut Bapak Ibu ya. Jadi kan biasanya kan identitas, KI, KD, indikator, terus tujuan ya. Nah, setelah tujuan itu materi dulu. Baru ke metode, habis metode terus media ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Kalau yang C itu habis tujuan enggak langsung materi, tapi metode dulu ya. Materinya itu malah habis indikator ya. Harusnya habis indikator kan tujuan ya. Jadi yang cocok adalah yang ini Bapak Ibu, yang A. Ini kalau kita jane ya makanan kita sehari-hari ya, tapi kalau sudah ditampilkan seperti ini kadang ya iya ya, yang mana ya yang didulukan? Kadang ya bingung juga ya Bapak Ibu ya. Kadang bingung juga kita ya. Padahal ya ketika membuat RPP dulu ya urutannya yang A itu kan gitu.
Sekarang ganti lagi modul ajar ya. Oke, selanjutnya yang nomor 11 alasannya apa? Bintang emas. Apa? Karena melambangkan 5 agama Iya tak? yang hidup dan iya. Ini Pak. Kan Apa yang ketuhanan RPP ya. tadi apa Pak? Apa? Iya. Ketuhanan. Yang C, C, Yang E. yang C. Yang C. Jadi bintang emas iya. itu artinya cahaya dari Tuhan. Ya. Gitu ya. Oh. Nah, Mohon ini maaf, yang Pak. Pak, yang RPP tadi apa tadi Pak? Apa? Ya. yang RPP A, Bu. Ya, yang A. Makasih Pak. Saya ulang sekali lagi, barangkali besok ABCD-nya itu ya tertukar ya. Jadi identitas dulu, KI, KD, indikator, tujuan, materi, metode, media, sumber, langkah-langkah evaluasi terakhir ya. Oke. Selanjutnya untuk energi pada dinamo. Inilah pasti nanti, dan ini gampang ini memilihnya, tapi kadang ya yang mana kira-kira Bapak Ibu? D. Ini Pak. D. D, Kan D ya. D. D berarti Bapak Ibu tidak terpengaruh ya. Ini kan mana ya lampunya ya lah. Namanya dinamo sepeda kan untuk menyalakan lampu kan ya. Jadi energi kinetik itu sama dengan energi gerak. Ya, biasanya kita menamainya kinetik ya. Tapi nama lainnya itu gerak ya. Energi kinetik jadi listrik, kemudian listrik diubah menjadi cahaya. Ya. Oke, yang ini yang mana Bapak Ibu? Yang nomor 13. Dinamo listrik dengan motor listrik bedanya apa? Kalau dinamo itu dari gerak menjadi B Pak, B. Nah ya, kalau dinamo itu dari gerak menjadi apa? Listrik. Listrik. Menjadi cahaya. Kalau listrik, motor listrik menjadi Kimia. gerak ya. Iya. Nah, berarti bedanya di situ ya. Kebalikannya. Nah, kalau AC itu apa sih Bapak Ibu? Harus listrik berubah-ubah ya. Kalau DC itu yang satu arah ya. DC itu satu arah. DC itu seperti apa sih contohnya? Kalau DC itu seperti baterai. TV ya Pak. TV. Oke. Jadi ini yang cocok adalah yang B ya. Oke, sekarang kita disuguhkan dengan kata serapan. Ini kalau enggak itu kata serapannya di sini kan berfaedah. Kata serapannya lagi adalah salat. Kata serapannya lagi adalah akhirat. Kata serapannya lagi adalah Al-Quran. Terus ini amal saleh. Yang mana kira-kira yang tulisannya sesuai dengan ejaan? D. Al-Quran. Sekarang itu EBI ya. Apa ya? Apa itu namanya itu? Ya, EYD kok. Sekarang itu apa Bapak Ibu? Yang terbaru itu loh. EYD. Bukan EYD Bapak Ibu. Apa ya? Ejaan yang disempurnakan. Yang sekarang itu loh. Namanya apa ya? EUB. Kalimat apa ya? Baku dan tidak baku itu Pak. Iya betul. Baku dan tidak baku. Cuman sekarang itu bukan EYD. Apa ya sekarang itu ya? Ada nama lainnya kok sekarang. Sekarang itu Pak, PUEID. Ah, betul. Apa Bu tadi? PU? PUB Pak. PUB. PUEID. PUB. PUEBI. EBI. Nah, itu loh Bapak Ibu yang saya maksud. Jadi sekarang bukan pakai EYD, tapi pakai ini sekarang ya. Kata Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, jadi
Kalau kita dulu kenalnya EYD, tapi sekarang EUEDI. Nah, ini kira-kira yang betul yang mana ini? Kira-kira, ayo, Bapak Ibu tebak. Yang betul yang mana? Yang betul yang mana tulisannya itu? Ini kan kata-kata serapan kan? Ini kan dari bahasa Arab semua ini kan, ya. Al-Quran. Betul. Kira-kira yang ini? Ya. Masih kurang tepat Bapak Ibu ya. Ini yang benar itu adalah tidak pakai ini. Tidak pakai Pakai petik ya, Pak? Iya, tidak pakai petik. Jadi ini salah ya. Ya, biasanya kita nulisnya seperti itu, padahal itu bukan bakunya ya. Bakunya tidak pakai petik ya. Yang mana berarti ini? Yang B, Pak, salat. Salat itu loh. Iya, betul sekali. Biasanya kita nulisnya kan SHO ya. Iya, nggak boleh. SHA ya. Nah, yang betul itu begini Bapak Ibu. Nggak Salat. Ya kalau kita tahu ya Kak, kayak makan salad itu ya Kak ya. Salad makanan. Salad makanan pakai D ya. Pakai D bukan pakai T ya. Iya. Berfaedah pakai E yang benar ya. Oh ya benar pakai E. Pakai E. Kalau ini pakai I. Ya. Kalau ini pakai E. Pakai Saleh. Ya. Nah, ini ya memang kadangkala kita itu ya pada umumnya itu ya tulisannya seperti itu, tapi kita enggak tahu itu yang baku yang mana, yang enggak yang mana, itu kadangkala bingung ya Bapak Ibu ya. Ini harus lihat kamusnya ya, kamus bahasa Indonesia itu baru tahu yang bakunya yang mana ya. Oke, ada yang ditanyakan tentang serapan? Jadi serapan itu diambil dari bahasa asing, diadopsi ke dalam bahasa Indonesia ya. Oke, lanjut berikutnya. Nah, ini kira-kira yang merubah energi listrik menjadi energi gerak menjadi listrik ini adalah ya benar di dinamonya itu ya, tapi bagian yang mana kira-kira Bapak Ibu? Kumparan. Ya, kumparan itu seperti gulungan itu ya, yang kabel-kabel apa itu? Emas itu. Dari tembaga ya itu ya. Iya. Ya. Kalau nggak ada itu ya nggak jadi ya. Nggak jadi listrik maksudnya ya. Kemudian alat untuk merubah DC ke AC adalah inverter. Ya, DC ke AC ya, inverter. Ini enggak usah ditanyakan ya, sudah enggak ada kata kuncinya ya. Kata kuncinya ya DC ke AC ya inverter ya alatnya. Selanjutnya lagu dari daerah Bangka Belitung, ada yang dari Bangka Belitung di sini. Bangka Belitung Bapak Ibu. Apa? Jadi kalau lihat soalnya seperti ini Bapak Ibu, sepertinya ya yang bisa menguasai itu sepertinya kelas-kelas tinggi. Kalau kelas 1, 2 itu jarang mengajarkan hal-hal semacam ini, ya akhirnya ya rata-rata kalau diuji itu biasanya nilainya rendah ya Bapak Ibu ya. Ya. Jadi beruntung yang tinggi, tapi yang ngajar juga enggak boleh putus asa ya Bapak Ibu ya, belajar lagi istilahnya ya, biar. Tapi yang bagus itu harusnya di rolling ya Bapak Ibu ya, kadang ya kelas tinggi, kadang kelas rendah gitu ya, jadi saling merasakan lah gitu ya. Jadi enggak sampai lupa, kadang-kadang sudah spesialis di kelas rendah, akhirnya lupa semua ilmunya yang kelas tinggi ya, suruh matematika gitu, enggak bisa ya. Nah, yang mana Bapak Ibu yang menceritakan tentang bersama? Tentang makan bersama. Ya, laberage ya. Laberage. Iya, laberage. Ada yang dari Bangka Belitung di sini? Enggak ada. Laberage ya, laberage. Baik, selanjutnya tahapan kupu-kupu yang merugikan petani ayo. Yang mana Bapak Ibu? Yang merugikan petani? Larva.
Yang merugikan petani itu pada waktu dia itu jadi apa ya kira-kira? Jadi larva ulat, Pak. Telur menetas itu ya, jadi larva ya. Iya. Nah, itu yang menggerogoti apa Bapak Ibu? Daun. Menggerogoti daun. Jadi pas posisi larva. Ya, ingat Bapak Ibu ya, yang merusak itu ketika posisi dia jadi larva. Jadi telur menetas jadi larva. Nah, jadi larva ini yang menggerogoti daun sehingga rusak tanamannya. Nah, ini sudah ya Bapak Ibu ya. Stimulus dan respon. Pak, itu Trondik apa Skinner, Pak? Skinner. Skinner, Pak. Trondik. Trondik ya. Berhubungan dengan stimulus respon. Kalau Skinner itu dia itu cenderung ke penguatan. Dengan adanya penguatan itu nanti akan terjadi perubahan perilaku. Penguatan ada berapa kemarin Bapak Ibu? Reinforcement ada berapa? 2. Ada 2, reinforcement positif dan negatif. Jadi reinforcement itu miliknya Skinner ya. Tepuk tangan, pemberian hadiah, jempol ya kan. Nah, itu Skinner. Nah, di sini adakah penguatan? Tidak ada ya. Nah, cenderung pembentukan hubungan antara stimulus dan respon, maka Trondik. Tadi Bapak Ibu warna emas bintang yang keberapa? Pertama. Sama. Ya. Oke. Ini kerjasama ASEAN. Kalau ngajar kelas 56 pasti bisa ini kerjasama ASEAN. Nah itu di kelas 56 mana ini berbagi ilmu. Pak. Pendidikan. Jelas ya, ada kata teacher ya. Pendidikan, ya. Ini kan kumpulan guru-guru yang ada di ASEAN kan ya. Namanya ACT ya, kalau disingkat itu ACT. Kalau AFTA itu di bidang apa Bapak Ibu? Perdagangan. Perdagangan, betul. Siato? Siato? Pertahanan atau politik? Nah, oke, lanjut berikutnya yaitu 24 yang kerjanya itu sama dengan dinamo sepeda. Kerjanya seperti dinamo sepeda yang mana Bapak Ibu? Dinamo sepeda, seperti dinamo sepeda kinerjanya pakai listrik. Pembangkit listrik tenaga air. B. Iya. B. Nah, di sini kan kalau dinamo sepeda itu kan dinamonya digerakkan oleh apa itu ya namanya itu? Yang bundar namanya? Ondelan. Ya, ondelan. Iya. Dari itu Pak, apa? Kayu tuh. Iya. Kalau yang ini digerakkan apa kira-kira? Air Ya, digerakkan air itu, kemudian dinamonya muter ya. Jadi listrik ya. Oke, jadi ada gerakannya ya. Kalau kipas angin enggak cocok kan ya? Langsung ngecok listrik kok ya. Listrik jadi gerak. Ya, enggak cocok berarti ya. Ini jangan sampai salah. Nanti dikiranya itu, loh, kan kipas angin ada dinamonya. Iya, tapi di sini kan listrik menjadi gerak. Iya, gerak. Listrik dulu baru gerak. Nah, itu kalau enggak teliti itu bisa dijawab yang kipas angin, Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya. Silakan. Nomor 25, silakan. Ayo, nomor 25, gantian lah, gantian. Ayo, silakan. Izin Pak, Silakan Bu. Pak Lenin memiliki peserta didik yang mengalami kesulitan belajar yaitu Anto. Hasil identifikasinya adalah sebagai berikut.
Huruf yang sama seringkali ditulis dalam bentuk yang berubah-ubah, mencampurkan pemakaian huruf besar dan kecil. Bentuk maupun ukuran huruf dalam tulisan tidak proporsional. Kesulitan memegang pulpen dengan baik, kadang terlalu menempel dengan kertas. Tetap kesulitan menyalin contoh tulisan yang sudah ada. Tindakan yang harus dilakukan Pak Lenin adalah Yang mana A. kira-kira? Meningkatkan frekuensi membaca. B. Melatih peserta didik dengan permainan angka menggunakan media digit. Melatih peserta didik dalam kegiatan menjiplak huruf bergaris putus-putus, menggambar huruf bolak-balik pada poster sederhana, melatih anak dengan bermain tebak kata. Iya, kesulitan menentukan huruf besar dan kecil ya. Iya, Pak. Sering tercampur ya. Berarti pakai yang mana kira-kira latihannya biasanya, Bapak Ibu? C. Yang C ya. Jadi disuruh menjiplak itu dengan diberi garis Putus-putus. ya. Kalau pakai get kan ya nanti kan ya ndak itu ya. Wong sini juga kesulitan juga apa ini Bapak Ibu? Memegang bolpen ya. Memegang pulpen. Nah, kan harus latihan itu. Latihannya ya pakai garis Menulis. putus. Ya. Putus ya. Oke, ini membuat agar-agar ini ya. Gimana kira-kira Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu ini namanya teks prosedural. Ciri-cirinya apa Bapak Ibu? Teks prosedural itu. Barangkali besok keluar ya. Ciri-cirinya apa teks prosedural itu? Runtutan dari sesuatu. Urutan. Iya, jadi meruntutkan cara ya. Bagaimana caranya ini ya. Jadi dia petunjuk ya, petunjuk penggunaan biasanya itu ya. Nah, di sini kalau kita runtutkan yang mana dulu Bapak Ibu ya, jelas bahannya dulu ya. Tiga. Bahannya Tiga dulu ya. Setelah itu bahannya baru Satu. Saya sampai ini. satu, Satu. ya, Empat. satu, Ya, empat, 1, 4, 2. 5, 2 ya. Yang B. B. 3, ini kan nomor 1 ya. Terus habis itu ini nomor 2 ya, habis disediakan dimasak airnya, terus setelah mendidih masukkan agar-agar. nah, setelah mendidih masukkan agar-agar, terus 5. Mendidih kembali lalu angkat. Nah, ini 4, kemudian terakhirnya masukkan cetak. B. Jadi jawabannya adalah B. yang B ya. Oke. Bapak Ibu, kalau lihat tujuan itu di mana Bapak Ibu? Kalau lihat tujuan RPP. Bapak Ibu. RPP ya. Nah, ini gampang ini soal seperti ini ya. Ternyata juga ada yang gampang ya Bapak Ibu ya. Enggak semuanya sulit kan ya soalnya ya. Ya, kalau dikasih sulit semua nanti lah enggak lulus semua nanti ya. Ya ada yang gampang, ada yang sulit. Nah, oke, silakan lanjut 28. Kan. 28, ayo silakan. B. Kewajiban anak di rumah. Kewajiban anak di rumah. Kata kuncinya di mana Bu? Kok bisa kewajiban itu? Diberi tugas. Iya, punya pembantu tapi dia juga punya kewajiban ya, diberi tugas perempuannya yaitu merawat tanaman hias. Nah, tugas itu sama dengan kewajiban ya, kewajiban di rumah ya. Oke. Soal-soal gini ini soal-soal bonus Bapak Ibu ya. Jadi soal-soal bonus yang sekiranya itu memperpendek waktu. Jadi istilahnya gitu kan, ini kan pendek waktunya sehingga bisa dipakai untuk mengerjakan yang hitung-hitungan gitu loh maksud saya ya. Bisa dipakai untuk mengerjakan yang hitung-hitungan. Oke, sifat
cermin cembung Bapak Ibu yang mana? Maya. Maya tegak diperkecil. Maya tegak diperkecil. Ini kalau cekung. Bukan kebalikannya kan cekung. Apa kalau cekung? Nyata terbalik. Maya Tegak diperbesar. Semu ya. ya semu ya. Semu diperbesar tegak ya. Semu diperbesar tegak ya. Cekung ya, cekung. Nah, oke. Ada cermin cembung, ada cermin cembung ya. Lanjut. Selanjutnya nomor 30 penyebab diskalkulia. Apa itu ya, Pak? Diskalkulia itu apa Bapak Ibu? Diskalkulia Dalam belajar matematika. Iya, jadi dia itu kesulitan dalam berhitung ya, disebabkan gangguan sistem saraf. Penyebabnya itu gangguan sistem saraf pusat sehingga tidak mampu untuk berhitung. Itu diskalkulia. Berarti C, Pak. Kecuali. Oh, kecuali. Oh, iya. Bapak Ibu udah baca ininya langsung. Ya. Harus teliti ya, Pak. Yang mana? Kecuali yang mana? Yang A. A penglihatan. Oh iya, dia mata. Kecuali yang E loh Bapak Ibu. Trauma dengan pelajaran berhitung. Kecuali ini loh. Kelemahan proses penglihatan iya loh. Iya, masuk. Itu kan Bermasalah dalam hal mengurutkan informasi ya kan? Kesulitan mengingat secara detail ya, kesulitan dalam menulis angka ya. Jadi yang tidak kan trauma ini kan ya. trauma. Kan bukan karena trauma kan Bapak Ibu itu. Iya, kan? ya Pak ya. Ada kelemahan ya Pak ya. Iya, betul ya. Jadi bukan karena trauma dia, tapi karena memang kesulitan akibat dari sarafnya tadi ya. Oke, lanjut berikutnya. Ini juga namanya teks apa tadi? Namanya kalau seperti ini. Prosedur. Ya, prosedural. Ya. Oke, lanjut prosedur, teks prosedur. Yang mana kira-kira satu jelas ini. Terus habis satu apa lagi? Kacang hijaunya direndam selama 5 jam, direbus. 5 rebus gula merah. 5, habis itu direbus gula merah, terus? Setelah gula merah dan pasir mendidih. 6. Nah, ini ya. Ini kedua ini. Terus ini ketiga. 1, 5. Masukkan jahe dan garam aduk rata. Masukkan jahe, habis itu ini. Oke. Rebus kembali. Rebus kembali. Rebus kembali kacang hijau dan masukkan pula daun pandan hingga rata. Bubur kacang hijau siap dinikmati. Benar Bapak Ibu. Siapa yang hobi buat ini? Ada yang hobi buat? 1, 5, 6, 3, 2, 4. B. 1, 5. B. 1, 5, 6. 3, 2, 4 ya? 1, 5. 1, 5, 6 kan ya? Betul kan? Iya, 1, 5, 6. D, Pak, D. Nah, 3, 2, 4 ya. 1, 5, 6, 3, 2, 4. Oke, jadi teks-teks ini sering keluar Bapak Ibu ya. Bapak Ibu perhatikan kata kuncinya. Kalau deskripsi itu menggambarkan objek. Persuasif ini membujuk. Membujuk atau mengajak. Mengajak. Eksplanasi itu fenomena. Alam maupun fenomena sosial.
Eksposisi itu berisi Informasi. narasi itu menceritakan. Ya. Nah, sekarang di sini ini yang mana kira-kira di sini? Menggambarkan. Kalau cari itu gimana sih caranya? Kalau kita mau someday gitu bisa enggak? Apa? Someday apa, Bu? Halo, ada sponsor itu tadi ya. Oke, sambil belajar sambil cari liburan mungkin ya. Oke, jadi kata kuncinya itu Bapak Ibu ya. Deskripsi tadi apa? Menggambarkan. Persuasif, mengajak, membujuk, eksplanasi, Fenomena. alam maupun sosial, eksposisi, Informasi. narasi, menceritakan. Nah, eksposisi itu gini loh Bapak Ibu ya, bedanya dengan deskripsi itu. Kalau jeruk itu bentuknya bulat, warnanya kuning, ada yang hijau. Nah, itu berarti deskripsi. Tapi kalau jeruk itu mengandung vitamin C, itu masuknya ke eksposisi. Sama-sama bahas jeruk, tapi yang satunya itu dilihat menggambarkan, lihat warnanya, ya kan? Dilihat rasanya, nah berarti deskripsi. Tapi Deskripsi kalau ciri-cirinya. iya, ciri-cirinya deskripsi kan digambarkan bentuknya Yang gimana. maksudnya ciri dari benda yang kita lihat. Iya, betul. Kalau eksposisi itu kandungannya. Ya, kalau eksposisi kandungannya jeruk mengandung vitamin C, dapat menyembuhkan penyakit sariawan. Nah, itu berarti dia masuknya ke eksposisi. Nah, sama-sama bahas jeruk, tapi satunya itu digambarkan bentuknya, warnanya, rasanya. Tapi kalau yang satunya itu cenderung ke kandungannya, khasiatnya. Berarti masuk eksposisi. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi eksposisi itu berisi pengetahuan, informasi. Nah itu ya. eksplanasi apa tadi Pak? Eksplanasi itu fenomena. Fenomena itu menceritakan proses terjadinya pelangi, ya. Nah, terus proses ini kalau sosial itu ini loh Bapak Ibu, gadget itu loh. Nah, itu juga fenomena sosial itu kan. Adanya gadget ini kan akhirnya orang kan tidak tegur sapa kan ya. Iya. Nah, kadang-kala bertemu tapi tidak praktis ya. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Terus kenapa? Oke, lanjut. Silakan. Silakan Bapak Ibu nomor 34. Halo. Izin Pak. Nomor 34, silakan. Tumbuhan sangat bermanfaat bagi manusia. Salah satu manfaatnya adalah memberi asupan oksigen di bumi yang kemudian digunakan manusia untuk bernapas. Selain itu, manusia juga dapat memanfaatkan tumbuhan sebagai sumber makanan, obat, tempat tinggal, dan masih banyak lagi. Berdasarkan letak kalimat utamanya, paragraf di atas merupakan paragraf. Nah, kalimat utamanya di awal apa di akhir? Di awal, Pak. Di awal kan ya. Di awal. Nah, tahunya di awal di mana kan? Habis itu diulangi lagi kan. Salah satu manfaatnya. Ya kan. Berarti ini kan kalimat penjelasnya ini kan. Ini kalimat utamanya, ini kalimat penjelasnya. Jadi kalau di awal berarti deduktif. Kalau induktif berarti nanti di akhir kalimat utamanya. Jadi kalau di akhir itu biasanya penjelasnya dulu, baru nanti itulah manfaat tumbuhan bagi manusia gitu ya. Jadi misal ini ditaruh di akhir ya. Salah satu manfaat tumbuhan adalah memberi asupan oksigen di bumi, kemudian digunakan manusia bernapas. Selain itu manusia juga dapat membantu tumbuhan sebagai makanan, obat-obatan, tempat tinggal, dan masih banyak lagi. Keseluruhan tadi merupakan
manfaat dari tumbuhan tumbuhan bagi manusia lah. Jadi manfaat tumbuhan bagi manusianya ditaruh di terakhir, maka itu namanya paragraf induktif. Ya, jadi penjelasnya dulu, baru habis itu kalimat utamanya ya. Oke, lanjut berikutnya di sini ada salah satu yang baca. Ini penilaian. Penilaian ini masuk ke pedagogik ya. Oke, ayo. Silakan ya, Bapak Ibu. Ya, silakan. Penilaian produk. Produk. Loh, kok produk sih? Oh, proyek, Pak, proyek. Mengukur kemampuan peserta didik dalam membuat kok. Bukan buatannya yang di itu. Jadi ini proses membuatnya. Oh, proses proyek. Berarti proyek, Pak, proyek. Proyek apa praktek? Praktik ya. Praktik ya. Kemampuan mesin dalam membuat, berarti kan prosesnya yang dinilai praktik. Kalau produknya yang dinilai berarti produk ya. Nah, ada yang ditanyakan, silakan. Ini berarti kemampuan membuat ini kan berarti masuk psikomotor. Psikomotor itu dinilai dengan produk, praktek, proyek, portofolio ya. Portofolio itu artinya kalau nanti dikumpulkan satu namanya portofolio. Kalau proyek itu kemarin ada tenggang waktu. Dalam tenggang waktu itu dinilai. Nah, ini kan tidak ada tenggang waktu kan ya. Berarti bukan proyek tapi praktik ya. Paham Bapak Ibu? Oke, Pak. Paham, Pak. Nah, oke, lanjut berikutnya. Mengapa kok pakai kepala banteng? Pak. Binatang hewan sosial yang suka berkumpul. Ya, betul ya. Hewan sosial yang suka berkumpul dan bergerombol yang menggambarkan budaya bahasa Indonesia senang berkumpul, berdiskusi dan bermufakat. Betul sekali ya. Sejak kapan ya banteng itu jadi hewan sosial? Ada yang itu. Oke, 38 silakan. Kebudayaan Indonesia yang diakui UNESCO tahun 2010. Apa itu kira-kira? Wayang? Bukan kan ya? 2010. Pantun, Pak. Pantun. Masa Angklung. 2010 itu angklung Bapak. Dari Sunda itu ya. Angklung. 2010 diakui oleh UNESCO. Oke, selanjutnya. Nah, pasti bisa ini. Behaviorisme. Behaviorisme. Stimulus. Dari mana kok tahu behaviorisme? Ada kata stimulus dan respon ya. Kadang tanpa dibaca pun bisa. Kalau memang tanpa dibaca pun bisa. Ini menghemat waktu kita untuk mengerjakan yang hitungan. Jadi hitung-hitungan itu dikerjakan dulu apa ditinggal aja Bapak Ibu? Ditinggal saja Pak. Ditinggal saja ya. Jangan kok satu terus dihitung sampai selesai. Jangan Bapak Ibu ya. Cari yang mudah dulu, baru nanti yang sulit-sulit itu baru belakangan ya. Itu triknya. Jadi kalau bisa itu kan di pinggirnya itu kan ada angkanya ya. Jadi loncati saja, cari angka nomor yang berikutnya yang sekiranya gampang ya. Oke, lanjut konsep-konsep. Berpikir kritis, menyusun konsep-konsep. Konstruktivisme. Ya. Oke. Teorinya Maslow. Kita sampai
Pas ya ini ya, pukul 2 ya. Jadi sampai 45 nanti kita bahasnya ya. Kebutuhan tertinggi manusia dalam pembelajaran menurut teori Maslow itu bukan makan, bukan minum. Bukan. Apa Bapak Ibu? Kebutuhan tertinggi Pengembangan diri. Pengembangan diri. Pengembangan diri. Pengembangan Makanya diri, kalau pengen sukses Bapak Ibu, itu investasinya itu jangan investasi Pengembangan diri, Pak. kepala ke bawah ya. Tapi investasinya itu ke atas. Jangan ke bawah. Artinya itu investasi pengembangan diri. Jangan investasi itu makan, minum. Ya, jadi ini. Teorinya Mas Maslow. Lanjut berikutnya. Dilihat dari penampilannya jelas ini. Apa Bapak Ibu? Apa ini menceritakan seperti ini? Enggak kan? Menggambarkan. Deskripsi. Deskripsi. Menggambarkan penampilan wanita yang anggun, penampilannya kan. tinggi. Iya. Badannya tinggi, warna kulitnya putih kekuningan, kulitnya panjang terurai ya. Nah, itu. Maka di sini masuk deskripsi. Oke, lanjut. 43. Kita ke sintak ini. Sintak tadi malam sudah saya bahas juga, sekarang ada lagi ini sudah tadi malam sepertinya. Masih ingat? Yang apa? Dulu disuruh mengidentifikasi masalah terus mengumumkan Apa? Problem PBL. untuk membuktikan. Ada membuktikan. Ada membuktikan masa PBL. Project. Oh, Project, Pak. enggak ada menyusun jadwal kok project. Enggak. Ayo. Discovery learning, Pak. Disusun jadwal proyeknya kan ada kan. Nah, kan enggak ada. Discovery learning. Pemberian rangsangan, Pak. Discovery learning. Discovery learning. Ada pembuktian di sini ya. Discovery, Pak. Learning. Oke, nanti sintaknya dilihat lagi ya Bapak Ibu ya. Sintak ya terutama yang sering keluar itu ya PBL, PJBL, Discovery, Inquiry itu sering keluar. Nanti dilihat sintaknya ya. Kemarin sudah saya share di LMS itu ada sintaknya ya. Nah, gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh itu apa Bapak Ibu? Gaya magnet, gaya listrik, gaya gravitasi. Gaya tak sentuh itu apa kira kesimpulannya itu? Gaya yang timbul tanpa disentuh. disentuh. Tidak terjadi sentuhan langsung dengan bendanya ya. Tidak terjadi sentuhan langsung dengan bendanya. Contohnya apa di sini? Mesin kan sentuhan langsung. Ya, sentuh itu berarti gravitasi kan ya. Magnet. Magnet itu kan tanpa sentuhan kan dari jauh saja kan bisa tertarik ya. Iya. Terus sentuh, Pak. Listrik. Nah, ini Bapak Ibu. Berarti jawabannya 2, 3, 6 ya. 2, 3, 6. Oke, 45 terakhir pas pukul 2 ya. Nah, sudah 1 jam kita membahas. Dapat banyak ini, besok kita lanjutkan lagi ya. Alhamdulillah Pak, ya Allah, makasih Pak. Ya kewajiban kami Bu, karena memang kan ada soal baru jadi kewajiban. Dan lulus semua Bapak Ibu ya. Oke, Amin. Terakhir. Yang B Pak. Nah. Yang B. Yang B, rantai melambangkan pria dan wanita. Masa sih Bapak Ibu, pria dan wanita rantai itu? Itu yang saya pernah baca Pak. Betul Pak. Betul ya? Iya Pak. Ya, rantai bulat itu melambangkan laki-laki. Rantai kotak melambangkan wanita. Oh, melambangkan wanita. Hubungan timbal balik terikat ya. Iya, dia terikat Pak. Kan yang C Pak. Yang B
Rantai yang kokoh adalah wujud bersatunya Indonesia dalam tingkat persatuan Indonesia. Ya. Yang B sama yang C ini, yang B itu ketemu di mana Bapak Ibu? Kok bisa jawab B itu? Waktu saya belajar tes P3K kemarin, Pak. Iya, Pak. Memang Karena betul soalnya gitu ya? soal P3K, Iya, Pak. soalnya kayak yang mirip sama tes P3K kemarin. Oh iya, oke. Ya sudah kalau gitu. Saya tadi maunya ke C, tapi karena sudah kuat yang B ya sudah, enggak apa-apa. Yang C ini Pak, mohon maaf karena ada persatuan Indonesianya, mungkin Pak itu kan sila ketiga. Sila ketiga ya. Oh iya sih. Aduh ya. Ini tadi tak kira gini tadi ini 3. Ya betul. Aduh, saya tadi tidak Karena baca. gini Pak, tadi saya baca soal-soal tentang P3K kan memang soal P3K ini saya lihat ini yang di sini. Soal P3K ya Bu ya. Wah. Iya Pak, kebanyakan Iya, yang itu Sekali banyak berarti seperti yang P3K itu yang kemarin dipelajari lagi Bu. Ya. Oke, sudah P3K dipelajari lagi, barangkali ada soal-soalnya, sudah ada jawabannya, di-share ke grup Bapak Ibu, nggak usah pelit Bapak Ibu ya. Iya Pak. Iya betul Pak, teman-teman Kalau di-share membantu soal. orang lain itu kan nanti kita akan dibantu kan, gitu ya intinya kan ya, timbal balik. Jadi kalau soal ilmu nggak usah pelit lah ya, kita share. Iya Pak. Ya. Dan semuanya bisa lolos, Bapak Ibu juga lolos. Amin. Terima kasih Pak doanya. Oke, demikian Bapak Ibu ya. Kita lanjut di pertemuan berikutnya. Maaf nih, mau ini tanya Pak. Ya, gimana Pak Didi? Tinggalan tadi nomor 1 sampai nomor 4. Oh, Selamat nanti saya masuk. share Pak. Nanti saya share Iya, ya, jawabannya Ya, ya. terima kasih Pak. Nah. Selamat masuk. Atau gini Pak, bagi Saya share teman-teman nanti jawabannya ini, nanti yang oret-oretan ini nanti saya share ya. Iya, terima kasih Pak. Ya. manakala oke. teman-teman yang udah ikut ujian bisa berbagi FR-nya gitu kan. Iya, yang sudah ujian tadi kemarin juga sudah berbagi Bapak Ibu untuk menyelamatkan Bapak Ibu semua ya, yang belum ya. Oke, Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.